Baik, selamat siang, Bapak, Kakak, dan teman-teman sekalian. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang basis JavaScript dan React Props. Di mana minggu lalu kan kita sudah apa nih, udah pengenalan dari JavaScript dan membuat project dari JavaScript dengan bahasa React. Nah, jadi sekarang kita akan belajar nih basisnya atau basic-basicnya untuk React JavaScript ini. Jadi yang pertama itu ada yang namanya variabel, di mana variabel ini bisa contohkan saja langsung variabel ini ada let dengan const. Apa bedanya? Nah, jadi bedanya ini kalau di let kalau di let ini kan ini misalnya nih let variabel angkanya sebenarnya 10. Angka semua 20, di mana konsol log buat angka. Dan di mana nanti hasilnya itu pasti 20 bukan 10. Jadi buktikannya saja kita bisa lihat di sini contohnya inspeksi konsol. Nah, 20 kan. Kenapa 20? Karena kita menggunakan let di mana let itu kita bisa mengganti variabelnya. Apa nilai dari variabel itu? Sedangkan untuk cons ini variabelnya tidak bisa kita ubah. Dia tetap jadi. Jadi mau diubah pun bakalan error ya, bakal nggak bisa. Misalnya kita mau kayak gini, ya nggak akan bisa dia kan. Kalau kita menggunakan bahasa ini nggak akan bisa dia langsung menunjukkan errornya gitu. Nah, untuk conspi ya tetap aja untuk hasilnya ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kalau kita pakai cons, sedangkan kalau itu kita bisa mengubah dari nilainya itu. Nah, bisa dilihat di sini dari perbedaannya. Yang dimana lagi kita bisa mengubah nilai, sedangkan cons itu tidak. Nah, dan cons ini harus diberi nilai saat kita mau deklarasikan. Nggak mungkin kita nggak ada nilai dari variabel apa diberi nilai variabel itu nggak mungkin nggak ada. Lalu untuk fungsi kedua yaitu ada arrow function. Nah, yang dimana arrow function ini kita tuh macam apa namanya me, men, ya mensingkatkan gitu, meringkaskan. Nah, dimana contohnya ini kita akan mendeklarasikan const customer, di mana ID 1, 2, dan seterusnya. Yang dimana kita nih akan ngeluping ini, persen ngeluping nanti kita akan apa gitu ngeprint. Nggak mungkin lah kita satu-satu ngeprint misalnya ID 1, nggak mungkin kita buka solo atas nama John Doe, nggak mungkin lah kita ulang-ulang kan. Nah, karena nggak mungkin kita ulang-ulang, pastinya akan langsung apa dia langsung apa namanya for each dari apa ini dari arahnya ini. Nah, ini ada John Doe, ada John Smith. Kenapa gitu? Karena sini for each, karena for each itu satu looping. Lalu bagaimana kita cara looping dari apa itu tanpa kita buat apa satu-satu namanya nggak guna juga kalau kita buat satu namanya. Jadi kita menggunakan customer. Nah, each customer ini yang mulai dari sini. Lalu untuk customer sama dengan customer namanya itu kita ubah menjadi customer. Dan customer sih kita beri customer untuk diambil ke apa namanya dari variabelnya kita letak ke sini. Dari gambar customer ini kita ambil emailnya dari sini, kita ambil email. Makanya tadi ada John Doe sama John Smith. Lalu untuk email itu kita menggunakan dari email ini tadi yang dari arah yang customer ini. Dimana ke sini customer sendiri customer namanya, customer email. Lalu sedangkan destructing itu menurut saya itu hampir sama aja yang namanya arrow function. Tapi destructing itu fungsinya itu untuk mengekstrak nilai dari objek atau arahnya itu. Sebenarnya hampir sama tadi. Dan aku ada stacking nih ya. Misalnya kita menggunakan variable calls untuk dari arah ini. Arah jondo arah dari ID1 ini. Nah, kita akan memanggilnya menggunakan console name email sebenarnya customer di mana console log sebenarnya nama kita pakai langsung name sini email ini. Nah, kalau tadi kan arrow function kan dia agak panjang tuh beberapa function for each like ya dia pakai customer titik name dengan titik email, sedangkan kalau structure menurut saya itu dia keluarin dulu ini ya untuk keluarin nilainya dulu.
Ini kita ambil dari sini ya, ambil dari ini ya, dari apa nama dari arahnya. Itu menurut saya kalau extracting itu extract hampir sama dengan arrow function. Lalu ada yang namanya split operator. Gimana split operator itu untuk menggabungkan antara array atau objek. Misalnya cons produk ini kan ada ID 1, ID 2, name, itu smartphone, stok, nama, ada dua array ini. Yang dimana kita ingin apa nih? Kan kalau konstan kita kan nggak bisa nggak bisa kita tambah lagi nilai. Tapi memaksa nih, oh mau nambah, tapi kita pakai cons ya. Nah, jadi kita menggunakan cons, kita mau nambahkan new product sebenarnya. Nah, buatlah misalnya ada tiga mau nambahkan ketiga nih. Lalu kita update, cons update sebenarnya titik products, new products. Dan kita nge-print update produk. Maka dia akan menampilkan produk dan update new product. Jadi ada dua dia. Ada ini dipanggil satu, dipanggil digabungkan menjadi tiga. Nah, output ini akan menjadi seperti ini. Nah, yang aku nambahkan. Kalau konstan tadi kan tak bisa kita ubah kan, tapi mau kita ubah paksa pun, pakai konstan kita harus menambahkan lagi variabel baru gitu, agar bisa diupdate. Lalu berikutnya ada default value arrow function. Nah, default ini kita bisa ubah buat defaultnya, misalnya defaultnya 0 atau 1, defaultnya lah kayak secara awalnya mau berapa gitu serah. So kita akan contohnya nih kita buat script order customer name default terserah, produk terserah juga, quantity 1 mau apa terserah. Nah, console pesanan customer name, membeli produk, quantity, unit. Jadi kita cari order dari misalnya Diki pangsit 1. Diki sebagai customer name ini, pangsit sebagai produknya, dan 1 sebagai quantity. Nah, kita runkan, jalankan tiga-tiganya. Ya pasti nanti sini ada Diki pangsit 1, 2 mie kuah. Ini ada 2 aja kan, tapi sini nanti pasti 0 karena kita akan menggunakan default awalnya ini. Itulah fungsinya. Nah, juga ini nggak ada apa-apa nih. Nah, pasti outputnya ini nanti nih. Karena kita akan menggunakan default. Kita ada outputnya. Nah, ini dia outputnya. Pesanan dikumulasi 1. Tuai membeli kuah 0 unit, 8 0 karena saya buatnya defaultnya 0 tadi, bukan 1. Dan sedangkan default default membeli anggaran 0 unit. Nah, di mana itu tadi saya buat nih defaultnya. Lalu ada literal. Yang mana literal ini nah, template literal ini kita akan menggunakan ini yang dimana fungsinya itu kita kan ada literal, ada yang macam contohnya itu ada yang macam ini string kan, ada yang gini, ada yang kayak gini, salah, ada yang gini itu string kan, tapi ada satu yang namanya kayak gini dia literal ini namanya. Nah, ini nama literal ini. Dari mana fungsi dari literal itu? Dia itu macam dia hampir kayak gimana saja hasilnya? Kayak dia tuh dibuatnya itu dia nggak satu-satu. Kalau misalnya string kan kalau tadi ada peti-peti ini harus satu-satu dan harus satu-satu gitu kan. Dan bentukannya pun gak akan macam ini. Tapi kalau literal dia mau dibuat kayak gini pasti persis mirip ya dengan apa yang ada di konsolnya itu. Kita lihat. Ini dia kan mirip dia kan. Apa ini outputnya sama kita buat di sini. Itu nama literal. Nah, lalu ada promise API ya, dimana promise API ini dia tuh kayak misalnya dia mau ke sini ke perusahaan apa gitu, kamu minta database atau apa gitu, nah ada resolve, ada reject, resolve 5 reject itu pasti menolak. Nah kita coba dulu nih, minta apakah desain atau enggak gitu. Kalau yang nggak desain pasti kena reject. Jadi kalau desain ya desain gitu ya.
Dan juga ada async. Kalau async ini, dia itu cara bimbingan dengan kode asinkron. Sedangkan tadi kan ngambil data pelanggan dari server. Jadi kita menunggu nih kalau misalnya mau mengambil, misalnya mau minta data nih dari perusahaan atau dari apa gitu kan, kita menunggu dan menggunakan await. Nah, kita tunggu dulu await. Kalau ya gagal ya tetap, kalau misalnya ditolak ya ditolak, tapi kita tunggu dulu nih, kita menggunakan await. Itu. Lalu berikutnya ada namanya komponen, di mana komponen ini itu kayak macam kayak bila apa gitu ya. Bila pecahan kita bisa pakai apa komponen dari sini ya. Itu menurut saya. Lalu, nah, komponen ini pastinya ada fungsi pastinya. Kita punya fungsi, lalu kita pasti ada namanya kelas. Nah, kita langsung contohnya aja. Nah, contohnya ini kita langsung aja menggunakan kelas komponen dari React Customer JS List.txt ini. Dimana kita buat komponennya di sini. Nah, dimana komponen ini kita bisa manggilnya di sini nanti. Nah, di sini kelas customer list. Dimana export defaultnya ini, export defaultnya. Nah, dimana setelah kita export, nanti kita import di sini. Nah, ini import exportnya, ini fungsinya import export di sini. Nah, import sini. Nah, tadi kita ekspor, di sini kita importkan, biar kita bisa panggil outputnya gitu. Nah, kita kelaskan. Nah, extend komponen. Nah, di mana komponen ini tadi kita menggunakan konstruktor, super, baru itu di state, menggunakan array dari id 1 id 2, lalu dibuat. Lalu ada customer card tadi. Nah, tadi kan ada export default customer card, importnya di sini importnya nih. Nah, from ini dari apa ya? Dari file ini ya, customer card. Dan juga pastikan teman-teman itu buat file itu awalnya huruf besar, huruf kecil. Dan kalau kalian rename pun dia gak akan bisa lagi, dia nggak tahu kenapa dia gak akan bisa. Kalau misalnya kalian nih kebetulan salah nih, huruf kecil kalian buatkan, nah mau huruf besar tinggal rename aja, tapi gak akan bisa dia, maka encounter error lagi dia, kita error, tapi jadi harusnya buat baru gitu. Jadi teman-teman ingat aja kalau bisa buat file itu pertama awalnya harus pakai huruf besar, itu aja. Nah, lalu pas komponen di sini, di mana konstruktor ini fungsinya ini untuk menginisialisasi state dalam komponen itu pada pelanggan. Lalu ada render ini untuk menampilkan elemen UI-nya, render, fungsi dari render ini. Menampilkan UI-nya yang ini. Render ini. Untuk mengambil UI-nya. Nah, lalu tadi kan konstruktor untuk menampilkan kayak inisialisasi state-nya. Sedangkan yang di state customer ini, yaitu fungsi itu untuk apa namanya, literasi atau loop pengulangan. Padahal loop ada yang apa kayak ada banyak, tapi terkenalnya pakai di state namanya kalau di sini. Lalu selanjutnya ada fungsional customer JS, kita lihat langsung di sini. Nah, di mana tetap diambil importnya dari customer ke sini kan. Nah, customer kali ini nama fungsinya tadi itu, nah, nama fungsinya di sini. Nah, di mana kita menggunakan ngeset ya, set customer dulu. Lalu yang namanya fungsi tadi kan mendeklarasikan state tadi, value state. Lalu ada use effect itu untuk inisialisasi daftar pelanggan. Nah, itu inisialisasi aja. Yang dimana pertama kali dibuat. Lalu ada customer map itu tadi untuk apa, sebagai iterasi. Lalu ada tadi customer map sudah. Lalu kita menggabungkan semua komponen tadi. Nah, dimana kita ada buat nih, kan ada tiga komponen terpisah nih. Nah, jadi teman-teman menggabungnya ke satu i. Nah, satu i ini kalian import lah sini, import. Setelah import,
Nah, kalau import, letakkanlah di sini. Di fase, aduh, di fase 1 ini bla bla bla. Nah, teman-teman tinggal panggil ini aja. Tinggal panggil dari fungsinya itu. Ya, dari import, ya ekspor, letaklah di sini. Nama ininya aja, dari fungsinya aja. Codingan aja nggak panjang-panjang lagi karena di sini kan udah ada nih teman-teman buat di sini. Jadi kita tinggal pakai, tinggal ambil aja. Gak usah kita buat di sini lagi codingan apa ya UI-nya gitu loh. Jadi itu fungsinya tadi untuk komponennya itu. Kita teman-teman sini tinggal letak di sini. Kamu ubah di sini ya apa yang mau diubah. Itu aja. Nah, lalu tadi kemarin, nah inilah outputnya nih. Nah, yang aku menampilkan ini jadinya handling ini ya. Nah, tadi kan konsol cuma nampilin di konsol gitu kan, caranya itu inspect atau inspect konsol. Ya untuk konsol tadi dia nampilin di sini doang nampilinnya. Nah kan UI tadi nampilin pasti di sini di ya user lah di apa ya. Nah, lalu kemarin kan latihannya tuh ada disuruh buat namanya nampilin prodi berdasarkan gambarnya gitu. Jadi dari awal pengerjaannya itu pasti kita menggunakan di customer care kita ubah aja untuk gambarnya gitu kan. Lalu nah di sini kalau misalnya kemarin itu tugasnya itu kan sesuai apa tuh sesuai color. Kalau misalnya color ini kita inisiasinya di sini. Kalau misalnya colornya hijau hijau di sini. Kalau misalnya kita buat green nanti langsung berubah sini green. Jadi caranya itu buat dulu sini semua kan nama warna-warnanya. Lalu teman-teman buatlah kita ubah lagi customer care itu menggunakan color dari customer care ini. Inisiasi dari customer care ini. Nah, color sebenarnya customer color. Nah, dan dari sini customer nih. Saya juga bawa customer color prodi itu customer prodi. Prodi tadi kan ambil dari sini toh, ambil dari sini nama sini ya. Kan namanya kan udah kita inisialisasi sini. Jadi namanya customer. Nah, itu langsung jadi dia. Nah, melampirkan prodi berdasarkan warnanya. Oke, cukup sekian untuk uh, pertemuan untuk basis, pengenalan basis React.js dan props. Oke, cukup sekian. Jika ada kesalahan kata atau masih ada kurang itu, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.